apa yang terjadi di dalam diri saya dan diri istri saya waktu kita di Belanda. Waktu saya dan istri saya ada di Belanda, kami dari sini tidak mempunyai apa-apa. Uang hanya cukup dipakai buat kos. Tapi saya bangga punya Yesus yang saya kenal, bisa bikin saya kuat dan bisa bikin saya tersenyum dan bisa bikin istri saya selalu bilang, "You're the man." Kita cintai Tuhan, sobat. Dia selalu buka Alkitab depan saya dan selalu saya bilang, "Saya cari terus Yesus tuh. Biar kamu, apa yang saya lihat di dalam kamu terjadi di dalam saya juga." Begitupun saya sebaliknya. Waktu kita berangkat ke Belanda, kita nggak tahu mau ngapain. Kita cuma bisa bilang, "Oke sayang, kita datang ke Belanda bantu Mama dan Papa Erma, karena mereka mau buat restoran." Waktu kita sampai di sana, saya langsung kerja dengan Erma, di mana saya bersihin debu-debu, ngangkat barang-barang. Istri saya ngepel. Tapi setelah beberapa minggu, ada yang terjadi di dalam keluarga. Ternyata keluarga ditipu oleh orang Belanda juga. Saya bilang gini, "Tuhan, kami nggak punya uang. Orang tua saya kenapa ditipu?" Dalam hal ini ibu dan bapaknya Erma ya. Setelah itu mereka cari orang baru lagi. Begitu mereka cari orang baru lagi, mereka dapatkan orang Maroko yang kerja di situ juga, dan akhirnya teman dari mamanya Erma. Akhirnya bekerja sampai selesai. Dalam proses itu ada hal yang saya kaget dalam hidup saya. Saya bilang, "Tuhan, oke, tadi saya tanya ke istri saya, apa saya bisa cerita tentang hubungan Mama dan Papa?" Istri saya bilang, "Gak apa-apa, ceritain." Hubungan dan Mama dan Papanya Erma belum hubungan suami istri. Dan banyak sekali di Belanda melakukan hubungan seperti itu. Jadi mereka tinggal dalam satu rumah tapi tidak ada ikatan suami istri. Dan yang selama ini saya tahu, bahwa hubungan yang dikuduskan oleh Yesus Kristus Tuhan, yang disebut banyak orang 100% manusia dan 100% Tuhan. Saya merasa gemes dalam hidup saya. Saya bilang, "Tuhan, saya tidak mau tinggal di rumah ini, Tuhan." Sakit saya rasa. Saya melihat banyak kejadian hal yang tidak enak di dalam rumah itu. Mengenai kehilangan uang. Mengenai kehilangan uang dalam arti ini mereka ditipu. Mereka stres, bukan main. Sampai saya bilang, "Tuhan, saya harus bilang apa ke orang tua ini?" Dan Erma bilang gini, "Sayang, kita doa buat keluarga ini." Saya bangun sama Erma jam 5 ya, saya. Jam 5 kita doa sama-sama. "Tuhan, bekerja di dalam keluarga ini Tuhan, karena di rumah ini Tuhan bukan spirit dari sesuatu yang tidak baik Tuhan, tapi spirit-Mu yang ada di rumah ini Tuhan." Secara langsung saya belajar tentang hubungan relation saya dan Erma dan Tuhan. Kami merasa kami enak sekali. Ketika tiba di hari Minggu, saya kaget.
saya tidak sempat bertemu dengan satu pastor. Saya pengen sekali ikut ibadah hari Minggu, karena kita nggak sampai di hari Minggu pada saat itu. Jadi waktu hari Minggu saya tanya, Emma, kamu punya nomor BB-nya Ibu Nancy? Ya, kalau nggak salah saya bilang gitu kayak Emma bilang iya. Atau enggak, Pak Roni, coba tanya Pak Roni nomor teleponnya Pak Victor. Pak Victor itu yang memberkati mereka waktu pernikahan mereka di sini. Ya, setelah itu kita mau pergi, kita keluar sebentar. Setelah kita pulang, apa yang terjadi? Rumah kami kecurian. Rumah kami kecurian. Udah rumah kecurian, ditipu pula. Tadinya mama, saya sebut mama dan papa bisa? Mama dan papa dan saya, karena saya percaya mereka akan married. Ya, baik-baik ya. Mereka tahu mungkin saat ini belum seperti yang mereka harapkan hubungan, tapi mereka tetap belajar menghormati sebagai orang tua. Sekalipun secara prinsip itu nggak benar, tapi rasa hormat mereka tunjukkan, dan nanti dia akan cerita apa yang terjadi waktu mereka tetap menunjukkan rasa hormat. Setelah itu, saya lihat mama dan papa, walaupun mereka belum resmi, mereka stres sekali. Saya nggak bisa, sampai saya nggak bisa handle diri saya. Semua barang yang, maaf sekali ya, semua barang yang berharga di mereka di dalam satu rumah, ketika ada yang bergeser, mereka bisa bilang seperti ini ke saya. Suman, jangan seperti itu. Aduh, seperti itu. Jadi kalau saya bilang, come on, ini berhala. Karena yang saya pelajari seperti itu. Hari demi hari terjadi seperti itu di dalam keluarga kami. Sampai saya bilang, sayang, aku nggak mau tinggal sini, boleh nggak? Tapi Erma bilang, ingat nggak dulu sayang? Kamu pernah bilang kamu akan kalah. Bagaimana kamu mau dapat kunci sorga, kerajaan sorga, kalau kamu lari dari masalah itu? Ketika saya langsung ingat, ketika Yesus ditanya sama tentara Romawi, ya, mana Yesus? Yesus bilang, ini saya apa lo? Ini saya. Dikasih lihat, dia nggak lari, saudara-saudara. Saya ingat itu waktu istri saya bilang itu. Saya bilang, saya suka boneka yang badannya kekeh. Saya kalau lihat teman saya atau saudara saya satu ini, gagah. Dalamnya saya percaya pun gagah. Saya lihat Thomas sama istrinya kalau menyembah, gagah sekali. Gagah, saya suka sosok yang gagah. Dan akhir singkat cerita, mereka melakukan hal itu banyak sekali tentang berhala-berhala itu. Saya dapat berhala di depan Gunung Kawi. Kalau mau lihat ntar ada fotonya, gua foto langsung. Gunung Kawi di atas itu tuh, di atas pintu rumahnya Erma. Apa yang kalian lakukan berikutnya? Jadi setelah itu kita mendapatkan banyak hal. Jadi begitu kita ada di Belanda, kita mengalami hal itu tentang mama dan papa, dan akhirnya mama dan papa melihat kita pergi ke gereja terus menerus. Dan mama bilang gini, oh iya, tiap kali kita pulang, happy Sunday mama, happy Sunday papa. Nah, saya pikir mereka tidak pernah sadar, ternyata mereka menangkap sesuatu dari setiap kali hari Minggu kita datang. Sehingga yang kami kaget, kami tidak pernah alami sebelumnya. Tiba-tiba Erma bisa menciptakan 3 lagu yang saya benar-benar kaget. Saya belum pernah ngalamin dia seperti itu. Walaupun dia pernah nulis, tapi tiba-tiba ada di kepalanya dia menulis tentang lagu. Dan saya juga kaget. Saya bisa menulis 1 lirik lagu, tapi berbau rap. Dan setelah itu, saya tanya sama Erma, saya, panggilanmu apa? Ya udah, kita sendiri-sendiri doanya. Kalau panggilan kamu ke Tuhan seperti apa, panggilan aku ke Tuhan seperti apa. Ternyata panggilan kita sama.
kita mau ngajar. Dan akhirnya kita bilang, sayang, kita doa yuk, minta sama Tuhan, karena basicnya kita sebelumnya sudah ada. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kami mau buat satu yayasan, Tuhan. Karena semua pelatih yang ada, kami tahu. Sampai tiba-tiba di Belanda kita ketemu dengan salah satu orang yang kita pikir tidak pernah kita bisa ketemu kali. Namanya STK Noya. Dia orang Ambon. Kalau saudara kenal Noya, saudara Noya adalah perkasian yang pernah dipakai Michael Jackson. Saya kaget kita bisa ketemu dengan dia, dan kita dikenalin dengan salah satu pastor namanya Pastor Emiliano Kotadini di Amsterdam. Dan setelah itu setelah doa ya, kita minta itu, Tuhan persiapkan semuanya. Saudara-saudara tahu, seminggu setelah kita berdoa itu, Pastor Victor bilang gini ke kita. Waktu hari Minggu kita masuk, saya tidak pernah janjian sama mama dan papanya Erma. Kita berdua tidak pernah janjian. Tiba-tiba waktu kita masuk di dalam gereja itu, ibadah sudah sedikit ada puji-pujian, udah mulai ya. Saya kaget sama Erma, mama dan papa masuk ke dalam gereja. Oke. Masuk ke dalam gereja. Dan saya kaget, saya bilang, hah? Erma langsung lari sambut mama papa. Kita duduk di bangku kedua sebelah kiri. Jadi modelnya seperti ini. Saya duduk di sebelah sana. Pak Victor dengan beberapa hasilnya di belakang. Terus jemaat di depan lain. Pak Victor langsung bilang gini, itu saya belum lama duduk. Dia bilang, tadi pagi saya berdoa, Tuhan bilang ke saya, dia bilang seperti itu, di depan banyak jemaat, semua kolektor yang ada untuk hari ini berikan ke Suban sama Erma. Dan pada hari itu mereka nggak punya duit, betul ya? Ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saudara. Saya jatuh. Istri saya bilang, sayang banget. Saya bilang, saya nggak bisa, Bang. Istri saya juga akhirnya jatuh berdua kita tunduk begini. Tuhan, saya nggak punya apa-apa, Bang. Tapi Engkau melengkapi semuanya, Tuhan. Ada hal sebelum itu terjadi memang. Jemaat di sana tidak pernah melakukan hal seperti kita yang ada di sini. Jemaat Tata cara ibadahnya. Tata cara ibadahnya seperti biasa aja, menyembah Tuhan gitu. Tapi saya bilang, Tuhan, apa saya salah, Tuhan? Sayang, apa kita salah? Aku nggak greget. Sampai saya pernah balik, saya bilang, saya nggak bisa gitu. Maaf saudara, begitu kita datang minggu berikutnya, jadi sebelum Pak Victor ngomong seperti itu, dia bilang gitu. Dia bilang, saya terserah aja kamu lah. Waktu ada penyembahan, saya langsung teriak, amin. Dan saya goyang aja di situ. Saya masa bodoh orang bilang apa. Dan setelah itu jemaat di situ seluruh melihat ke arah kita berdua. Dan kalian tahu, setelah itu Pak Victor, Pastor Victor bilang gini, Suban Erma, saya minta kalian berdua ke depan untuk ajarin semua jemaat yang ada di sini bagaimana caranya menyembah Tuhan. Wah. Dan sampai sekarang, semenjak kita balik, mereka sekarang masih bebean sampai hari ini. Mereka bilang, Suban Erma, kami kangen sama kamu. Kami mau kalian di sini aja. Tapi saya bilang sama istri saya, sama Pastor Vivi, mereka berdua suami istri pastor.
hati saya dan istri saya, panggilan saya ke rumah saya. Ini rumah saya. Yang hebatnya lagi, Suban cerita ke saya sama Karoli bahwa mereka tadinya udah bingung mau pulang nanti gimana. Kalau punya apa-apa, habis semua. Bahkan nanti mau kontrak gimana, mau tinggal di mana. Yang hebatnya, Tuhan bukan hanya siapkan duit buat mereka pulang, tapi Tuhan siapkan buat bekal 1 bulan ke depan. Bahkan Tuhan siapkan semua uang buat mereka naik kereta, buat Erna juga untuk beli pakaian, Oleh-oleh. Jadi bukan hanya dikasih pas, tapi Erna mau beli baju ada, mau naik kereta mewah ada, mau apa semua ada. Dan buat saya itu powerful. Dan yang lebih menarik lagi, dia bilang ada satu hal yang membuat saya kangen waktu di Belanda. Saya bilang, apa yang bikin kamu kangen? Apa yang bikin kalian kangen? Saya kangen dengan rumah saya, itu KGC. Wah, saya bilang, jangankan kamu, kami juga kangen lihat tarianmu. Sebabnya apa? Sesudah kalian lihat apa yang Tuhan kerjakan di Belanda, untuk closing yang terakhir, apa keputusan kalian berikutnya, mungkin masalah yayasan dan ke depan itu seperti apa rencana? Iya, setelah kita mendapatkan banyak hal di Belanda dan ternyata Tuhan mempersiapkan hal-hal juga di Jakarta. Ada satu anak, saya juga nggak tahu kenapa saya sering ketemu nama anak David. David mulu. Waktu saya terima Tuhan Yesus juga David. Ini tiba-tiba ada anak jalanan yang kemarin baru keluar dari penjara. Dia 19 tahun sekarang, bertato satu badan. Dia bilang gini, Kak, ajarin saya tentang mengenal Tuhan dong, Kak. Saya bilang, oh Tuhan, apa nih? SMS-nya sih keren. Kenapa saya ya? Kenapa nggak ke Salmon kek? Kenapa nggak ke Thomas kek? Kenapa nggak ke Cici? Apa saya harus lempar ke sana? Tapi tahu nggak apa yang Tuhan bilang ke saya? Dia nggak bilang apa-apa, tapi dia bilang gini, ayolah, ayo. Dia cuma bilang gitu. Dia cuma dance saja, seperti saya dansa buat dia. Ayo. Dan saya bilang, saya harus ketemu dengan anak ini. Karena apa? Persiapan dari yayasan ini. Bukan dari banyaknya, tapi dari sedikitnya dulu. Jadi ke depan kami akan fokus dengan kami ngajar juga. Terus tetap mengajar tentang jalan kebenaran dan hidup itu. Yes. Walaupun ada gemes-gemes. Ya. Oke, kita doain Subang buat yayasan yang mereka rindukan, supaya sungguh banyak anak-anak jalanan yang memang punya talented, punya potensi. Saya kaget waktu minggu kemarin, waktu ibadah kemarin, pas ibadah dia tunjukkan SMS-nya ditunjukin, Kak Subang ajarin saya mengenal pribadi Yesus. Saya bilang ini, wow, itu hal paling menarik yang pernah saya lihat dalam minggu ini. Saya khotbah di mana-mana, yang jemaat banyak ribuan pun. Ya, buat saya SMS itu menarik banget, karena seseorang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Buat saya itu kehormatan. Saya bilang layak. Sebabnya kita doain, dan juga Elma yang kerinduannya bikin album, yang kita udah dengar lagunya. Saya kaget diri saya nyanyi, ternyata ada suaranya bagus banget. Oh iya. Dan di sini kita pernah doa buat investor. Kalian tahu investornya ada di sini, namanya Anton. Oh, Bro Thomas mungkin bisa bantu dengar ya. Oke, kita bangkit sama-sama. Kita mau doain mereka. Kalian tahu nggak kalau yang apa nih, minggu kemarin atau minggu pertama ya, yang saya sempat share ini, boleh ya? Ini kan kalian udah bersaksi nih, saya mau bersaksi juga ditanya. Cuma kemarin saya nggak nyebutin. Ya saya kasih tahu ke kalian bahwa kita setiap bulan, ya sayang, kita setiap bulan itu ada membantu komunitas. Saya kasih tahu kepada kalian ya. Dan saya kasih tahu juga kepada kalian bahwa saya bersaksi, saksinya bendahara dan beberapa pemimpin di KGC. Waktu kita menabur buat komunitas ini, kalau saya nggak salah tuh mulai Juli atau Juli ya, mulai Juli.
keuangan kita, KGC, itu kita bisa naik keuangan kita. Memang belum surplusnya belum banyak sih, tapi kita harus sudah melangkah. Dan saya mau kasih tahu ke kalian, komunitas yang kita tabur pada waktu itu adalah komunitas yang ada bersama-sama dengan Subhan Peacemaker.